Oke teman-teman semua, terima kasih banget ya udah hadir hari ini. Senang rasanya bisa ngobrol bareng ya tentang topik yang menurut saya sangat relate ya dalam kehidupan kita ya teman-teman semua ya, yaitu kesehatan mental, terutama di tengah dunia yang sekarang serba cepat dan penuh tekanan ya, ibaratnya serba canggih ya gitu ya kan. Nah, judul kita hari ini adalah strategi menjaga kesehatan mental di tengah krisis era modern. Dan ada satu kalimat pembuka yang pengen saya highlight dulu ya, karena sehat jiwa itu adalah pondasi hidup yang seimbang. Nah, kadang kan kita tuh terlalu fokus ya jaga kesehatan fisik ya teman-teman ya, makan makanan sehat, makan makanan yang bergizi gitu kan, olahraga, vitamin ini itu, tapi lupa bahwa jiwa kita juga butuh perawatan loh gitu. Padahal ketika pikiran kita sehat, keputusan kita tuh jadi lebih jernih gitu. Kita bisa mengambil keputusan yang mungkin lebih bijak ya gitu kan. Kemudian hubungan kita juga lebih hangat gitu kan, dan hidup kita juga terasa lebih nyambung, lebih bermakna seperti itu. Nah, hari ini saya pengen ajak teman-teman semua untuk lihat lebih dalam ya tentang apa aja sih tantangan kesehatan mental di zaman sekarang gitu. Dan yang paling penting gimana sih caranya kita bisa tetap waras gitu ya, tetap hadir, tetap utuh meski dalam kehidupan ini kan kita pasti menjalani berbagai macam peran ya. Bahkan kadang tuh terkadang kayak misalnya nih, kita seorang ibu gitu kan, seorang anak, seorang istri itu kan banyak banget ya perannya. Apalagi kalau misalnya berbarengan dengan kita sebagai wanita karir itu kan ibaratnya, wah kapan nih waktunya ibaratnya buat diriku sendiri gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh semuanya tuh ibaratnya melakukan banyak peran sampai kadang tuh lupa sama kesehatan psikisnya kita, kesehatan mentalnya kita. Nah, sekarang kita mulai pelan-pelan ya teman-teman ya, nggak usah tegang ya gitu. Anggap aja kita lagi duduk bareng nih sambil ngopi santai gitu. Oke, next. Nah, oke sebelum kita masuk ke strategi teman-teman, kita lihat dulu nih gambaran realitanya ya. Ini ada data dari gambar yang menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental pada penduduk yang bekerja di Indonesia. Nah, di sini, tapi kabar baiknya ya, secara umumnya ada penurunan prevalensi gangguan kesehatan mental antara tahun 2018 sampai 2020. Jadi kalau kita lihat di sini, gangguan mengingat atau konsentrasi itu turun sekitar 0,39%, kurang lebihnya seperti itu ya. Gangguan perilaku atau emosional turun lebih banyak ya, sekitar 0,79%. Dan gangguan dalam berbicara atau memahami komunikasi orang lain juga menurun nih, walaupun hanya sedikit ya, sekitar 0,08%. Nah, tapi sebelum kita tepuk tangan nih, banyak gitu kan, kita refleksi bareng ya teman-teman ya, penurunan ini kan memang menggembirakan ya. Wah, ternyata ini ya, ibaratnya ternyata pemulihannya tuh ya ibaratnya adalah gitu kan, maksudnya pengaruhnya gitu. Oh, ternyata dulunya yang ibaratnya berat sekarang udah ya agak dikit gitu ya orang-orang yang mengalami itu gitu. Nah, jadi ya data ini tuh bisa kita lihat sebagai dua sisi mata uang sebenarnya. Ada progres tapi juga PR besar nih untuk terus menciptakan ruang aman gitu, baik itu di kantor, di rumah maupun di lingkungan kita sendiri gitu, supaya orang ngerasa nyaman bicara soal kondisi mentalnya seperti itu. Next. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke temuan yang menurut saya cukup menggambarkan kondisi banyak dari kita hari ini ya, dari data eh, ini dari Asia Care Survey 2024 yang dilakukan oleh Manulife ya, melibatkan lebih dari 1.000 responden di Indonesia ya. Hasilnya cukup menarik ya. Ternyata masyarakat kita tuh nggak cuma khawatir soal kesehatan fisik, tapi juga mulai menyadari nih pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan kekhawatiran yang paling menonjol itu, yang pertama itu stres dan burnout gitu ya kan. Ini jadi top concern gitu ya, dialami oleh 56% responden. Lalu disusul oleh gangguan tidur, kecemasan, kesepian, depresi, dan bahkan ada yang sudah khawatir nih dengan gangguan kognitif seperti lupa, sulit fokus, dan sebagainya. Itu sebesar 9,1%. Nah, ini menunjukkan bahwa beban psikologis kita tuh semakin terasa nyata ya, apalagi dengan dunia kerja, kondisi sosial, dan tekanan finansial yang makin kompleks gitu. Nah,
yang bikin saya lega adalah eh, kita mulai sadar gitu bahwa ini tuh bukan sekedar lelah biasa ya teman-teman ya gitu, tapi ada hal-hal yang perlu diurus lebih dalam gitu tentang pikiran, perasaan, dan kesehatan mental gitu, ketahanan mental gitu. Dan kita nggak bisa abaikan ini ya, karena seperti yang juga disampaikan oleh WHO ya, kesehatan mental tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Jadi kalau kita nggak sehat secara mental ya dampaknya bisa menular ke fisik tadi gitu, ke pekerjaan, bahkan ke hubungan sosial kita gitu. Jadi yuk kita anggap penting ya teman-teman ya, kita belajar bareng gimana sih caranya menjaga kesehatan mental ini dengan strategi-strategi yang bisa kita adaptasi sesuai kebutuhan dan gaya hidup kita ya. Next. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas strateginya lebih jauh ya, eh, kita samakan dulu persepsi kita ya, teman-teman ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Boleh dong tulis di kolom chat ya. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kira-kira teman-teman di sini nih pengetahuannya tuh udah sejauh apa sih mengenai kesehatan mental ini? Sehat mental tuh seperti apa sih yang dimaksud dengan sehat secara mental? Gitu. Mungkin boleh ditulis dong di kolom komentar. Sehat rohaninya. Terus ada lagi yang pembawaannya tenang. Oke, ada lagi yang lainnya. Jiwa yang tenang, sehat lahir batin, sehat jasmani dan rohaninya, Kak. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya. Oke, ada lagi nih, keseimbangan emosi, perilaku pikiran. Sehat secara mental menurut saya adalah saat dimana kita dapat memahami perasaan emosional diri sendiri ataupun orang lain. Berpikir jernih dan rasional, bisa mengambil keputusan dengan bijak dan memiliki penilaian realistis terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya. Kondisi emosional seseorang selamat dunia akhirat, mampu mengolah emosi, kondisi ketika pikiran perasaan kita dalam keadaan baik, tenang, dan bisa menghadapi masalah dengan wajar. Jawaban teman-teman semua itu sudah lumayan bagus ya gitu. Banyak kalau yang udah benar gitu, ada yang dikit lagi benar gitu. Nah, tapi banyak orang yang masih menganggap kesehatan mental tuh cuma soal tidak gila teman-teman. Ada gitu orang awam gitu kan, atau enggak stres berat gitu. Padahal maknanya tuh sebenarnya jauh lebih luas dari itu gitu. Oke, ketenangan jiwa. Mm-mm. Nah, kesehatan mental tuh tentang bagaimana kita berpikir, merasakan dan berperilaku seperti yang tadi ada teman kita jawab ya. Jadi kalau teman-teman hari ini bisa mengelola emosinya, bisa menyelesaikan masalah, tetap bisa produktif dan menjalin reaksi yang sehat ya, relasi yang sehat gitu kan, berperilaku yang sehat gitu. Itu tandanya bahwa kondisi mental teman-teman sedang dalam keadaan baik gitu. Tapi bukan berarti kita lagi sedih, cemas atau lagi stres gitu kan, berarti kita nggak sehat mental ya, kita manusia gitu, kita boleh ngerasa capek, lelah, kecewa, sedih gitu, atau overthinking, itu semua tuh bagian dari dinamika psikologisnya kita gitu. Nah, yang jadi catatan penting adalah bagaimana sih kita merespon itu semua gitu. Jadi kesehatan mental tuh bukan tentang selalu happy ya teman-teman ya, happy setiap hari gitu, tapi tentang kemampuan kita untuk bertahan gitu, beradaptasi gitu, dan bangkit saat situasi sulit datang gitu. Karena kita manusia gitu kan, kadang kan permasalahan itu terus saja datang gitu ya. Selesai masalah ini, besoknya ada lagi kayak ibaratnya ini ya, apa namanya? eh drama Korea ya gitu kan yang berepisode-episode itu ya. Episode ya misalnya permasalahan pertama udah selesai, muncul nih permasalahan baru gitu. Nah, makanya perawatan terhadap mental health itu tuh bukan cuma buat mereka yang mengalami gangguan berat ya, sama seperti kita jaga fisik dengan olahraga dan makan sehat, mental pun butuh olahraga dan perawatan juga, seperti itu. Next. Nah, di sini kalau tadi kita udah bahas secara umum apa itu kesehatan mental ya, sekarang kita lihat definisi dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia ya. Menurut WHO, kesehatan mental itu adalah kondisi ketika seseorang merasa sejahtera, tapi bukan sekedar nggak sakit jiwa ya.
Sejahtera di sini tuh artinya kita bisa menjalani hidup dengan kesadaran penuh akan potensi diri, punya kemampuan mengatasi tekanan hidup, dan tetap bisa menjalankan peran kita di berbagai lingkungan gitu. Jadi ada indikator, ada tiga ya, ada tiga indikator utamanya nih yang bisa kita jadikan cermin bareng-bareng gitu. Yang pertama, apakah kita tahu potensi diri kita dan apakah kita sedang berusaha memaksimalkannya? Yang kedua, apakah kita bisa menghadapi tekanan atau tantangan yang muncul tanpa langsung tumbang atau mungkin kehilangan arah gitu. Nah, ketiga, apakah kita masih berfungsi secara produktif dan bermanfaat nih, baik itu di tempat kerja, di rumah, di komunitas, atau bahkan dalam pertemanan nih, ya. Nah, jadi bisa dibilang kalau kita sedang menghadapi masalah, tapi tetap bisa bangun pagi, gitu kan, kerja, ngobrol sama orang, gitu, menjaga hubungan sosial, itu juga bagian dari kesehatan mental yang ibaratnya berjalan gitu ibaratnya. Kesehatan mental itu sebenarnya dinamis ya gitu, kadang stabil, kadang goyah gitu. Tapi selama kita sadar dan tetap berupaya merawatnya ya, itu udah jadi langkah yang besar kok gitu. Next. Nah, kalau tadi kita udah bahas pandangan dari WHO gitu kan, sekarang kita tengok juga yuk ya gimana sih definisi kesehatan mental menurut hukum di Indonesia gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1961, kesehatan mental itu disebut sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang. Dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Artinya apa? Jadi kesehatan mental tuh bukan cuma tentang individunya aja ya teman-teman ya, tapi juga soal bagaimana kita tumbuh dan berkembang bersama lingkungan sosial kita, lingkungan kita gitu. Misalnya nih kita bisa berkembang secara intelektual gitu kan, belajar, bekerja, berkarya gitu kan. Tapi juga tetap bisa menjaga relasi dan berinteraksi secara selaras dengan orang lain di sekitar kita gitu. Jadi definisinya tuh menekankan dua hal sebenarnya. Yang pertama, perkembangan diri secara optimal, secara fisik ya, baik secara fisik, emosi, dan pikiran. Yang kedua, keseimbangan dengan orang lain, bukan berkembang sendirian ya, tapi juga tetap terhubung secara sosial kan. Nah, ini penting banget ya, karena banyak dari kita mungkin fokus ke produktivitas atau pencapaian, tapi juga kayak lupa gitu menjaga koneksi emosional dan sosial kita gitu. Jadi, sehat mental itu tuh juga tentang bisa hidup berdampingan ya, bukan cuma survive sendirian gitu. Next. Nah, sekarang kita masuk ke konsep besar yang jadi tujuan akhir kita semua ya teman-teman, yaitu kesejahteraan. Nah, tubuh yang sehat ya, kemudian ditambah lagi pikiran yang sehat nih, itu akan memunculkan individu yang bahagia, diri kita yang bahagia gitu. Jadi ibaratnya kalau tubuh yang sehat ditambah dengan pikiran yang sehat, ya individu itu tuh bakal bahagia. Kita sebagai manusia itu bakal bahagia, bakal happy gitu. Kelihatannya simpel sih ya, tapi prakteknya kadang kita lebih fokus rawat tubuh ya, tapi lupa rawat pikiran gitu. Itu kan susah banget ya gitu kan, overthinking gitu kan, cemas gitu kan. Nah, padahal tubuh dan pikiran itu kan kayak kerjanya tuh bareng gitu, saling mempengaruhi gitu loh. Jadi misalnya nih kalau kita lagi stres berat gitu kan, tubuh kita ikut sakit, gampang flu, pegel-pegel, atau mungkin kesulitan tidur gitu kan, susah tidur gitu kan. Ya, sebaliknya kalau tubuh terus-terusan lelah capek, kurang tidur, mood kita bisa gampang drop, emosi nggak stabil, kayak gitu. Nah, jadi untuk bisa ngerasa utuh ya, sejahtera, bahagia, dan dua-duanya tuh ya perlu dirawat gitu. Bukan berarti harus selalu ceria atau baik-baik aja setiap waktu ya teman-teman ya, tapi punya kesadaran untuk menjaga keseimbangan itu gitu, dan tahu kapan sih harus istirahat, kapan sih harus minta bantuan gitu, dan kapan sih perlu bilang aku butuh waktu, aku butuh waktu untuk sendiri gitu. Karena kebahagiaan itu tuh bukan cuma tujuan gitu, tapi juga proses gitu. Dan salah satu kuncinya adalah di tubuh dan pikiran yang terjaga seperti itu. Next.
Nah, teman-teman, biar kita nggak cuma paham secara umumnya, kita juga bisa lihat dari pendekatan yang sering dipakai dalam dunia psikologi dan kesehatan mental, yaitu model biopsikososial. Nah, model ini pertama kali dikenalkan oleh George Engel ya, dan sampai sekarang tuh ya masih jadi kerangka penting dalam memahami kesehatan mental secara menyeluruh gitu. Intinya kesehatan mental seseorang itu dipengaruhi oleh tiga hal yang saling terhubung ya. Yang pertama itu faktor biologis. Ini bisa termasuk faktor genetik ya, ketidakseimbangan hormon atau kondisi kesehatan fisik kita, misalnya kita kurang tidur gitu kan, atau gangguan tiroid yang bisa memicu gangguan suasana hati, gangguan mood gitu ya Kang. Kemudian faktor psikologis. Nah, ini mencakup cara kita berpikir, kepribadian kita, pengalaman masa kecil kita, trauma, dan bagaimana kita mengatasi stres. Kalau misalnya, karena kan sehari-hari kan kadang kita ada stresornya ya gitu. Kemudian yang ketiga sosial. Faktor sosial. Nah, ini faktor yang sering disepelekan ya, tapi penting banget gitu. Dukungan dari orang terdekat, lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, dan interaksi sosial. Nah, jadi kalau ada yang bilang, kayaknya aku depresi karena memang aku orangnya lemah, itu kurang tepat ya teman-teman ya gitu. Karena sebenarnya bisa jadi ada faktor biologis atau sosial yang ikut berperan juga gitu. Makanya pendekatan ini tuh ngajarin kita untuk lebih ini ya komprehensif ya, tidak menyalahkan diri sendiri gitu dan lebih empati pada proses yang kita atau orang lain alami gitu. Jadi intinya tuh kesehatan mental tuh ya nggak sesimpel pikiran aja atau perasaan aja, tapi kayak gabungan dari banyak aspek kehidupan kita gitu. Next. Belum gerak. Next. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas ya, ibaratnya faktor-faktornya, faktor yang mempengaruhinya, tapi tentu aja nggak semudah itu dalam prakteknya ya, teman-teman ya, gitu. Ada beberapa tantangan besar yang masih kita hadapi di era modern ini, gitu. Yang pertama, ini ya, kesadaran dan stigma. Ya, memang ya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental tuh meningkat gitu kan. Dan ini sebenarnya kabar baik ya gitu kan. Tapi sayangnya stigma itu masih jadi tembok besar gitu. Banyak orang yang sebenarnya butuh bantuan tapi takut dicap lemah, gila, atau lebay gitu kan. Drama queen gitu kan. Ini sesuai juga dengan temuan ini ya, Oregon tahun 2004 yang bilang bahwa stigma itu tuh adalah penghalang utama untuk orang tuh cari pertolongan gitu, cari bantuan gitu. Jadi kita perlu ya terus bantu buka ruang obrolan yang aman gitu kan dan terbuka biar stigma ini tuh perlahan jadi kayak luntur lah gitu. Kemudian teknologi digital. Nah, di sisi lain ya, teknologi itu kan sangat-sangat berkembang pesat ya. Aplikasi kesehatan mental dan layanan terapi online mulai diminati nih, terutama di kalangan anak muda gitu kan. Tapi tetap ada kekhawatiran gitu. Beberapa orang tuh merasa interaksi via layar itu tuh kurang hangat gitu kan, dan personal kayak ibaratnya dibandingkan sesi tatap muka gitu ya kan. Jadi ini tuh kayak semacam pedang bermata dua ya, mudah diakses tapi kadang kehilangan kedekatan secara emosional gitu kan. Padahal kan ada penelitiannya tuh semenjak COVID kemarin tuh kan ada ibaratnya banyak orang yang meneliti ya sebenarnya ya bahwa apakah konseling online atau terapi online itu efektif gitu kan. Tapi ternyata sama-sama efektif gitu. Bedanya cuman ya itu tadi punya offline dan online gitu. Gitu. Nah, karena kan sekarang teknologi udah canggih banget ya gitu. Banyak aplikasi-aplikasi yang ibaratnya ya bikin kita ngerasa terjangkau gitu ya kan, nyaman gitu kan, bisa yang ada yang bisa diakses selama 24 jam gitu kan. Ibaratnya bebas juga mau dimanapun kita berada kita bisa ibaratnya bisa ketemu atau konseling sama psikolog. Jadi ibaratnya nggak ada alasan sebenarnya kalau misalnya kita lagi butuh bantuan gitu. Misalnya terkait, ih jauh di tempatku di desaku nggak ada psikolog, kayak gitu kan di puskesmasku nggak ada psikolog, rumah sakit di tempatku nggak ada psikolog. Ya, jadi kayak udah nggak ada alasan lagi sebenarnya kalau misalnya memang butuh bantuan seperti itu. Kemudian dukungan sosial dan lingkungan. Nah, partisipan dari penelitian juga bilang nih,
bahwa dukungan sosial itu tuh penting banget katanya. Teman, keluarga, lingkungan kerja yang suportif itu bisa bantu banget dalam proses pemulihan dan menjaga kesehatan mental gitu. Kadang cukup dengan ada orang yang dengerin aja tuh udah sangat berarti, ya nggak sih teman-teman gitu. Bahkan sama pasangan kita pun kalau misalnya kita lagi ada masalah, pengennya tuh ya didengerin aja gitu. Kalau misalnya kita ngoceh apa segala macam gitu kan, suami kita dengerin gitu kan. Ya itu tuh sebenarnya udah cukup gitu kan, tanpa tanpa mengharapkan solusi sebenarnya. Nah, sama halnya kita ketika misalnya ada orang tua kita atau sahabat kita atau adik kita lagi ngalamin gitu kan. Kalau misalnya dia cerita, dengerin aja dulu. Apa kayak ibaratnya tawarkan aja telinga kita dulu gitu. Kemudian akses layanan dan terakhir ini ya, tadi udah sempat kita bahas tadi ya. Akses ke layanan profesional kok masih jadi tantangan ya di daerah terpencil tadi internet bisa mungkin kalau semisalnya ini di kampungnya gitu kan ada nih kosong banget gitu internetnya bisa jadi kendala gitu kan lagi kurangnya literasi digital gitu kan. Nah, nggak semua orang ngerti cara pakai aplikasi kesehatan mental gitu kan. Terutama ibaratnya orang tua kita yang mungkin ibaratnya pendidikannya agak kurang gitu kan atau mungkin yang udah sarjana pun kadang karena dulu waktu masa mudanya juga nggak terlalu ini main apa namanya sosmed dan lain-lain jadi kadang ada ya kadang kan orang tua gitu kan yang ibaratnya nggak tahu nih ibaratnya ini gimana ya mau nelpon aja nggak ini gitu kan jadi banyak emang itu tantangannya ya teman-teman ya nggak semua orang ngerti cara apa pakai aplikasi cara mendaftarnya kayak gimana apalagi kan sekarang cara daftar tuh harus ngisi Google Form dulu gitu ya kan atau ini gitu atau harus di aplikasi atau di website gitu nah ini penting untuk jadi perhatian kita bersama ya teman-teman ya, terutama untuk menciptakan layanan yang inklusif dan ramah pengguna gitu. Jadi meski jalannya belum mulus ya kita nggak sendiri dalam perjuangan ini gitu. Selalu ada langkah kecil yang bisa kita ambil bersama-sama seperti itu. Next. Oke teman-teman, setelah kita ngobrol soal tantangannya tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu ya, yaitu gimana sih cara kita menjaga kesehatan mental terutama di tengah tekanan hidup ya, tekanan hidup zaman sekarang gitu. Nah sebenarnya ini ya, em, nggak ada satu formula ajaib yang cocok untuk semua orang gitu kan, tapi ada beberapa strategi yang umum ya yang bisa banget kita mulai dari hal sederhana ya dan ini bisa sangat membantu seperti itu. Next, next Mbak. Nah, ini metode formal ya. Sebenarnya ada metode formal dan informal. Kita bahas satu persatu dulu, yaitu metode formal, yaitu mengunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Nah, kita bisa mulai dari puskesmas ya, rumah sakit atau biro psikologi. Sekarang banyak kok puskesmas yang sudah punya layanan konsultasi psikologi. Dan kemudian ada platform-platform online gitu ya kan, yang menyediakan layanan kesehatan mental, konseling gitu ya kan, terapi gitu. Kemudian melakukan terapi obat atau perawatan medis. Kalau misalnya, karena kan dalam beberapa kasus kan obat-obatan dari psikiater itu kan bisa sangat membantu ya untuk menstabilkan kondisi mental misalnya pada depresi berat yang ibaratnya mungkin udah ada psikotiknya gitu karena ada halusinasinya, delusinya gitu. Dan ini kan bukan berarti kita lemah atau gila ya teman-teman ya, tapi justru bagian dari ikhtiar untuk sembuh gitu. Kemudian terapi psikologis gitu kan, psikoterapi, konseling gitu. Jadi kalau teman-teman butuh ruang aman buat bercerita gitu, kamu eksplorasi pikiran dan perasaan kamu atau cari strategi menghadapi masalah gitu. Psikolog atau konselor bisa kok jadi tempat yang sangat membantu gitu. Jadi jangan tunggu sampai mungkin terlalu berat, kayaknya aku masih bisa ini gitu kan. Lebih baik datang lebih ke awal gitu. Intinya teman-teman kesehatan mental itu tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya gitu. Jadi yuk kita biasakan untuk menganggap pergi ke psikolog itu tuh sama wajarnya seperti ke dokter gigi atau ke dokter umum gitu. Next, next Mbak. Nah, selain bantuan profesional, ada juga metode informal nih yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental, teman-teman. Sederhana, tapi dampaknya tuh besar kalau dilakukan secara konsisten ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, yang pertama,
menerima perbedaan ya. Jadi coba mungkin kita harus pahami dulu ya bahwa setiap orang tuh punya latar belakang gitu kan, pengalaman dan cara berpikir yang berbeda-beda gitu. Dengan memahami ini kita jadi kayak lebih bijak gitu dan nggak cepat tersulut emosi gitu. Kemudian yang kedua, cerita ke orang yang terpercaya. Kadang yang kita butuhkan tuh cuma didengar tanpa dihakimi, teman-teman. Jadi ceritakan gitu kan perasaan atau masalah ke orang yang kamu percaya seperti sahabat, keluarga, atau mentor gitu. Nah, kemudian konsultasi dengan orang yang bijak. Bisa jadi orang tua, guru, atau tokoh yang kamu anggap bisa memberikan sudut pandang yang membantu gitu ya. Kadang mereka punya pengalaman serupa dan bisa bantu ngasih jalan keluar gitu. Kemudian berpikir positif. Jadi coba deh melihat setiap kejadian dari sisi positifnya ya, bukan toxic positivity ya, tapi usaha untuk tetap bersyukur dan mengambil hikmah dari apa yang terjadi gitu. Kemudian menyesuaikan diri, ya, beradaptasi. Jadi kemampuan beradaptasi ini membuat kita lebih fleksibel gitu menghadapi perubahan dan tekanan gitu. Kemudian rekreasi, olahraga ringan, ya, jalan-jalan santai gitu, main badminton, atau tenis atau sudah duduk di taman itu bisa bikin tubuh kita dan pikiran kita tuh lebih segar dan enak gitu. Kemudian melakukan relaksasi bisa lewat latihan pernafasan, pijat ringan atau sekedar rebahan sambil denger musik. Tujuannya tuh untuk menenangkan sistem saraf kita gitu. Kemudian doa dan berserah diri. Apapun keyakinan kita menyandarkan diri pada kekuatan yang lebih besar itu bisa bantu kita merasa lebih tenang, damai dan tidak sendirian gitu. Jadi meskipun tampak sederhana ya cara-cara ini bisa jadi pelindung awal agar kondisi mental kita tetap stabil seperti itu. Next. Nah, kapan sih harus mencari bantuan gitu? Yang penting untuk diingat ya, mencari bantuan itu bukan berarti kita lemah ya teman-teman ya. Justru itu adalah bentuk kepedulian dan kepedulian kita terhadap diri sendiri gitu. Nah, di sini yang pertama itu masalah mental ya, masalah mental mulai mengganggu kehidupan sehari-hari atau banyak aktivitas sehari-hari, misalnya jadi sulit tidur, susah fokus, ya susah fokus kerja atau belajar gitu kan, atau gampang marah tanpa sebab yang jelas gitu. Kemudian yang kedua mengalami stres yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya stres sudah terlalu berat gitu ya kan, bahkan membuat kita ngerasa kewalahan atau kehabisan energi, boleh kok cari bantuan ke psikolog gitu. Kemudian sulit membicarakan masalah ke orang lain gitu. Ada rasa cemas, malu, atau takut dihakimi sehingga kita memilih memendam semuanya sendirian. Kemudian kesulitan mengelola emosi, perasaan cepat naik turun gitu kan, sering nangis tiba-tiba gitu kan, atau marah berlebihan pada hal kecil. Kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, kayak ibaratnya mulai ngejauh dari teman, keluarga, atau kegiatan yang dulu disukai gitu ya, kayak kehilangan minat gitu. Ini bisa jadi sinyal bahwa sesuatu sedang tidak baik-baik aja dalam diri kamu gitu. Kemudian mengatasi masalah dengan cara yang nggak sehat, seperti menyakiti diri gitu kan. Menyakiti diri itu atau self harm gitu ya kan. Itu tuh nggak hanya kayak ibaratnya sayat-sayat tangan, barcode gitu ya kan, jambak-jambak rambut atau benturin kepala gitu ke dinding gitu. Ketika kamu udah tahu dalam hubungan itu tuh ibaratnya toksik gitu kan, kamu ngerasa disakitin tapi kamu tetap bertahan di hubungan itu tuh itu juga self harm loh gitu. Karena self harm itu kan definisinya ini ya menyakiti diri sendiri gitu ya. Kita tahu bahwa itu tuh ibaratnya sakit gitu, tapi membiarkan gitu kayak ibaratnya memang disengaja gitu. Kayak gitu. Itu kan mungkin salah satu kalian ibaratnya sebenarnya copingnya ya, coping ketika kalian tuh merasa oh ini aku punya masalah nih. Jadi dengan cara kamu nyakitin ibaratnya secara nggak langsung tuh menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, menggunakan zat aktif gitu kan, atau melampiaskan orang lain itu juga ya cara yang tidak sehat gitu. Dan teman-teman semua itu tanda-tanda kalian butuh bantuan gitu. Kemudian baru mengalami kejadian besar dalam hidup, misalnya kehilangan orang terdekat, perceraian, kecelakaan atau pengalaman traumatis lainnya. Jadi kalau misalnya satu atau beberapa dari ini terasa relate gitu ya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater ya teman-teman semua ya. Next. Next, Mbak. Oke teman-teman, sebagai penutup mari kita ingat baik-baik satu hal penting ya. Merawat mental sama pentingnya dengan merawat fisik. Kesehatan mental itu bukan hanya tentang
tidak stres atau tidak depresi, tapi tentang bagaimana kita merasa utuh sebagai manusia, mampu menjalani hidup dengan penuh makna dan kedamaian. Jadi sama seperti tubuh yang butuh istirahat, nutrisi atau dan olahraga, pikiran perasaan kita juga butuh dirawat gitu, dikenali gitu, dan dipahami gitu. Dan yang paling penting kita semua layak kok untuk merasa bahagia dan damai gitu, bukan hanya sesekali, tapi setiap hari dalam kehidupan yang kita jalani. Oh. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, cerita, atau pengalaman yang ingin dibagikan, silahkan saya terbuka untuk berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Istiqomah atas materi-materinya dan terima kasih juga nih kepada teman-teman peserta yang sudah menyimak hingga akhir. Langsung aja teman-teman kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini bagi teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan boleh banget nih langsung resen aja untuk menyampaikan pertanyaannya. Tapi apabila ada kendala jaringan boleh teman-teman disampaikan di kolom chat Zoom biar saya bantu bacakan. Atau semisal nih dirasa apa yang disampaikan oleh pemateri kita sudah cukup, boleh ketik kata paham teman-teman di kolom chat Zoom. Oke, Kak Istiqomah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Mutiara. Kak mau nanya, bagaimana cara efektif untuk menyampaikan kepada orang tua atau keluarga tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama di tengah pandangan yang masih menganggapnya sebagai hal yang tabu atau tidak sesignifikan kesehatan fisik. Apa yang bisa kita lakukan agar mereka memahami bahwa gangguan mental dapat mempengaruhi kualitas hidup dan sama pentingnya dengan kesehatan tubuh? Seperti itu, Kak, untuk pertanyaannya. Ya, tadi intinya ini ya, bagaimana? Tadi gimana? Boleh ulang pertanyaannya? Cara memberitahu keluarga tentang Oh, pentingnya. oke. Ya, Oke. Kalau ke orang tua ya, lebih tepatnya tadi ya. iya Kak, ke orang tua dan keluarga gitu. Oke, mungkin bisa mulai dari hal yang dekat dulu ya, gitu kan. Jadi daripada langsung bicara soal misalnya mungkin mental illness gitu kan. Jadi mungkin mulai dari gejala yang akrab dulu ya. Misalnya tuh, ini aku cepat capek, sulit tidur, dan sering cemas gitu. Ternyata itu bisa karena tekanan pikiran juga. Jadi bukan cuma karena kurang makan atau kecapean. Nah, kadang tuh orang tuh lebih mudah paham kalau dikaitkan dengan keseharian atau keluhan fisik yang sering mereka rasakan sendiri gitu. Atau mungkin bisa kayak gunakan analogi sederhana gitu. Jadi kayak pakai perbandingan gitu loh. Jadi kalau dia sakit gigi tuh kan ibaratnya kalau kita sakit gigi aja tuh kan susah makan ya, apalagi kalau hati atau pikiran kita sakit gitu kan. Pasti kan ngaruh ke semua hal ya. Kerjaan gitu, ibadah, sampai cara ngomong ke orang lain juga gitu. Nah, ini bantu membuka cara pandang bahwa mental itu tuh bukan sesuatu yang di awang-awang ibaratnya gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih juga Hmm. kepada Kak Mutiara atas pertanyaannya. Misal dari Kak Mutiara ada pertanyaan tambahan, feedback atau sudah cukup, boleh disampaikan di kolom chat Zoom. Oke, berikutnya nih Kak ada pertanyaan dari Kak Atskia. Kalau PTSD itu gejala kesehatan mental, Kak, cara menyembuhkannya itu seperti apa ya, Kak? Seperti itu. PTSD ya. Kalau itu gejalanya kesehatan mental. Kalau PTSD itu gejala kesehatan mental, Kak. Oh, oke. PTSD itu ibaratnya kalau misalnya masuk dalam PPDGJ atau DSM-5 itu termasuk gangguan gitu. Jadi PTSD itu bukan sekedar gejala ya, tapi sebuah gangguan kesehatan mental yang bisa muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan kejadian-kejadian traumatis nih, misalnya mungkin kekerasan ya, kekerasan fisik gitu kan, kekerasan seksual atau emosional gitu, kecelakaan, bencana alam mungkin misalnya kejadian kayak gempa gitu kan, misalnya di Jawa gitu ya kan, terus dia ngalamin reaksi-reaksi hebat tuh, misalnya flashback gitu kan, sering mimpi buruk, sulit tidur, mudah kaget atau waspada berlebihan gitu kan, takut kejadian itu terulang kembali gitu, kemudian menjauhi dari orang atau tempat yang mengingatkan traumanya itu gitu. Kemudian ada rasa bersalah, marah, atau malu yang intens gitu. Nah, gimana cara menyembuhkannya? Ya salah satunya tadi terapi psikologis ya. Ini yang paling utama sebenarnya gitu. Kemudian obat-obatan kalau misalnya dibutuhkan gitu ya kan. Kemudian dukungan sosial, curhat dengan orang yang bisa dipercaya, bergabung dengan komunitas penyintas trauma gitu. Kemudian self care gitu kayak misalnya relaksasi, mindfulness, journaling.
pola tidur dan makanan yang ibaratnya sehat gitu kan, olahraga ringan itu juga sangat membantu seperti itu. Intinya penderita PTSD itu nggak lemah ya atau berlebihan gitu. Ini tuh sebenarnya reaksi alami dari otak dan tubuh yang pernah mengalami pengalaman luar biasa berat gitu. Jadi kalau misalnya kamu atau orang terdekat merasa mungkin mengalami PTSD, jangan ragu buat cari bantuan profesional ya ke psikolog gitu. Jadi semakin cepat ditangani, semakin baik pemulihannya gitu. Jadi kalau kamu mau ya ibaratnya aku bisa melakukan ibaratnya ngasih terapi sama kamu kalau misalnya kamu yang ini gitu ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya dan terima kasih juga nih kepada Kak Azkia atas pertanyaannya. Misal ada pertanyaan tambahan, feedback atau sudah cukup boleh disampaikan di kolom chat Zoom. Akhir kira-kira minggu kemarin dan itu sampai dengar suara rame orang lagi ngaji dan itu tuh kayak nyata banget padahal pas bangun gak ada sama sekali suara orang ngaji itu kira-kira kenapa ya Kak? Apa salah satu masalah dari kesehatan mental? Terus cara menanganinya bagaimana ya Kak? Seperti itu Kak Istiqomah. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya Mbak apa? Dari Kak Hanifah. Oh, Kak Hanifah. Kak Hanifah, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Sleep paralysis itu apa sih Kak gitu kan? Sleep paralysis itu tuh adalah kelumpuhan tidur gitu ya kan. Kelumpuhan tidur itu kan bukan hal mistis ya, tapi kondisi ketika kamu sadar tapi tubuh tuh kayak nggak bisa gerak gitu atau nggak bisa ngomong nih kitanya gitu kan. Biasanya ya terjadi saat baru mau tidur gitu kan atau saat baru bangun gitu. Nah, kadang disertai halusinasi suara tadi, gitu kan, bayangan atau sensasi atau tekanan seperti kamu ngalamin tadi gitu ya, misalnya dengar orang ngaji, suara langka atau bahkan ngerasa ada yang duduk di atas badan kita dan iya kerasa nyata banget gitu. Nah, apa sih penyebabnya gitu? Ya salah satunya stres ya atau kelelahan mental gitu, kurang tidur, pola tidur yang berantakan, tidur telentang ini bisa apa namanya? Ini posisi yang paling sering memicu SP tadi ya gitu kan. Caranya gimana Nah, Kak? Ya perbaiki pola tidur kamu gitu. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Misalnya targetnya tuh 7 sampai 8 jam tidurnya gitu. Kemudian hindari gadget 1 jam sebelum tidur gitu. Kemudian hindari kopi atau teh sebelum tidur ya gitu. Kemudian kurangi stres mental. Coba deh kamu rutinin ya, harus rutin konsisten gitu ya. Coba journaling, meditasi ringan atau relaksasi pernafasan sebelum tidur. Ceritakan kekhawatiran ke orang yang kamu percaya gitu atau profesional ya jika kamu ngerasa terbebani gitu kan, terbeban pikiran berat gitu. Kemudian tadi ya ubah posisi tidur karena tadi ibaratnya tidur terlentang tuh bisa memicu itu juga gitu. Jadi dari tidur terlentang gitu, banyak orang ngerasa SB ini tuh lebih sering muncul saat tidur terlentang gitu. Jadi kalau misalnya muncul lagi, coba tetap tenang ya. Makasih. oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Kak Hanifah atas pertanyaannya. Misal ada feedback, pertanyaan tambahan atau sudah cukup, boleh disampaikan di kolom chat Zoom. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Alivia nih. Kak, bagaimana cara mengendalikan overthinking yang hampir setiap hari? Seperti itu Kak untuk pertanyaannya. Oke, gimana caranya kalau misalnya setiap hari overthinking? Jadi kalau misalnya kamu overthinking tuh coba deh kasih jeda gitu. Misalnya nih, kalau memang udah rutin banget ya, oh tiap hari banget nih gitu ya kan. Jadi dalam sehari tuh kasih space buat kamu tuh bener-bener yang rasa OVT tadi gitu. Misalnya 15 menit gitu, nah atau 30 menit, 20 menit gitu ya kan. Oke, kalau misalnya ini banget kamu mikirin, ih aku besok kemana ya, gimana ya, besok gimana ya, apa nanti kalau misalnya aku bimbingan nanti banyak kayak revisinya ya. Jadi daripada kamu numpuk gitu ya kan, ibaratnya kamu simpen di pikiran kamu, di otak kamu,
mending kamu keluarkan gitu, ekspresikan dengan mungkin nulis gitu kan, atau mungkin kamu ambil HP gitu kan, kamu VN gitu kan, kamu ceritain, iya aku ini banget sih, aku takut banget nanti gimana ya, dosenku gimana ya, dosenku apa ya, apa dia bakal nilai aku tuh jelek atau apa ya, atau mungkin aku dimarahin atau aku nggak bisa dapat tanda tangan ya gimana ya, itu ya dikeluarin aja dulu. Setidaknya itu kalau misalnya memang kita tipe orang yang sulit percaya ya sama orang lain ya, jadi bisa kayak ibaratnya VN gitu. Jadi kayak ibaratnya kita curhat itu tuh kayak salah satu bentuk kayak diary gitu loh, kalau zaman dulu ya diary gitu. Jadi bisa dilakukan di HP gitu kalau misalnya emang malas nulis gitu. Jadi dikasih jeda aja gitu. Intinya sesuatu hal yang ibaratnya yang pasti kita lewatin itu tuh ya belajar buat berpikir positif aja gitu loh. Lakukan yang terbaik sebaik mungkin gitu. Jadi apapun hasilnya tuh ya udah gitu. Kalaupun misalnya itu gagal ya kita bangkit lagi gitu. Kalau misalnya, oh aku banyak banget revisinya gitu kan. Itu kan kadang kan misalnya anak-anak kayak mahasiswa-mahasiswa yang ibaratnya lagi tugas akhir tuh kan itu banget ya gitu kan, sering overthinking gitu kan. Jadi bisa dipraktekin itu. Pas misalnya ini kan ibaratnya overthinking itu kan banyak ininya ya, apa namanya, ranahnya gitu ya. Kalau misalnya oh ini overthinking terhadap apa nih, pasangan kah, dan kerjaan kah, atau mungkin ibaratnya di perkuliahan kah gitu. Jadi intinya tuh ya kasih space waktu tuh untuk kamu tuh benar-benar overthinking gitu. Jadi aku ya jadi situ kayak validasi aja perasaan kamu gitu. Jadi jangan disangkal gitu sih, Linda. Sih. Terima kasih Kak atas jawabannya dan terima kasih juga nih kepada Kak Alivia atas pertanyaannya. Oke teman-teman, karena ada keterbatasan waktu, di sini akan diambil satu pertanyaan terakhir. Ini dari Kak Vivi nih pertanyaannya. Ini mungkin di luar topik hari ini ya Kak, melainkan tentang perjalanan karir dari Kak Istiqomah nih di psikologi. Saya sangat tertarik dengan psikologi ataupun hal-hal mengenai kesehatan mental, tapi kadang saya merasa ragu apakah saya mampu untuk menempuh psikologi ini. Dan untuk jadi seorang psikologi ini, gimana nih Kak perjalanan karir dari Kak Istiqomah sendiri? Mungkin bisa di-share dan berapa tahun Kakak berkarir untuk jadi psikolog? Seperti itu Kak Istiqomah untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus banget ya gitu. Oke, dikit cerita tentang perjalanan jadi psikolog ya gitu. Oke, S1 psikologi itu kan normalnya 4 tahun ya, 4 semester, tapi bisa juga lebih cepat ya, 3,5 tahun gitu. Di sini kita belajar dasar-dasar psikologi perkembangan, kepribadian, abnormal gitu, sosial dan lain-lain. Lalu ada tugas akhir yang namanya skripsi gitu kan, dan kita belum bisa praktek sebagai psikolog klinis di sini, baru sebatas sarjana psikologi. Kemudian kemarin karena masih ada S2 ya, S2 apa namanya magister profesi psikologi. Kalau sekarang kan udah S1 plus ya, ini gitu ya. Jadi ranahnya ke umum gitu. Jadi nah untuk jadi psikolog resmi itu harus lanjut ke program magister profesi psikologi dulunya ya gitu kan. Jurusan itu bisa pilih mau pemerintahan klinis kah, pendidikan kah, industri kah, anak kah dan lain-lain. Tapi kalau di kampusku kemarin tuh ada tiga, cuma ada tiga klinis, pendidikan sama industri gitu, PIO gitu. Nah di tahap ini tuh mulai ada praktek, ya kalau misalnya klinis tuh adanya praktek di kampus, setiap kampus tuh beda-beda ya gitu kan. Kalau kampusku kemarin itu 3 bulan di RSJ gitu, 3 bulan di puskesmas gitu. Kalau misalnya di UI itu kemarin tuh dibagi dua-dua, 2 bulan di RSJ, 2 bulan di rumah sakit umum, 2 bulan di puskesmas gitu. Nah, di situ tuh kita harus cari 7 kasus gitu. Sebenarnya banyak pasien sih di situ. Cuman yang bakal ibaratnya dijadiin skripsi itu tuh, yang dijadiin topik skripsi itu ibaratnya ada 7 gitu. Jadi kita seolah tuh bikin 7 skripsi gitu misalnya. Tapi ditambah lagi karena kita S2, jadi ditambah tuh lagi tesis gitu. Jadi setidaknya tuh ya anggap aja 8 penelitian gitu. Karena kenapa ini penelitian? Karena dianggap kayak penelitian karena di akhir tuh ada kayak kesimpulan gitu ya, apakah terapi ini tuh berhasil nggak sih, kayak ada pre-test post-testnya, evaluasinya lagi gitu, apakah kira-kira terapi ini tuh berhasil nggak ya, bisa ibaratnya membuat klien tuh berubah nggak sih, yang tadinya misalnya sering cemas gitu, oh ternyata dikasih terapi ini dia udah mulai bisa nih mengolah cemasnya gitu. Kemudian ketika kita udah lulus itu tuh setiap kampus baik lagi beda-beda ya. Kalau aku ceritain kampusku aja ya.
kampusku itu tuh ada beberapa ujian gitu. Kalau dulu tuh eh, kita sebelum mau ujian HIMSI itu ada sisi satu. Sisi satu itu em, 3 kasus gitu kan untuk PKPP satu. Kemudian sisi dua untuk PKPP satunya tuh ada 3 kasus juga. Kemudian lanjut PKPP dua itu langsung sisi dua. Sisi dua tuh ada 2 kasus gitu kan, sisi tiga 2 kasus, habis itu baru internal. Internal tuh 7 kasus yang kita ujiankan gitu. Kemudian nanti lanjut baru kalau kemudian kalau udah lulus internal tuh kita lanjut ujian HIMSI itu menentukan kita lulus atau enggak jadi psikolog gitu. Nah, nanti kalau sudah udah lulus, nanti kita diangkat sumpah tuh dan bisa daftar ke HIMSI gitu. Himpunan Psikologi Indonesia gitu buat punya nomor SIPP surat izin praktek psikolog dan surat sebutan psikolog gitu. Jadi total kira-kira tuh ya 6 tahun lah gitu dari awal S1 sampai resmi jadi psikolog ya. Itu normalnya ya karena ada yang lebih soalnya sekarang teman-teman aku belum pada lulus gitu. Jadi kalau misalnya emang benar-benar 6 tahun tuh ya normalnya sih 6 tahun ya gitu ya, tapi bisa lebih cepat gitu kalau misalnya S1 nya 3,5 tahun gitu, kuliah S1 apa S2-nya jadi 1,5 tahun gitu atau 1 tahun 8 bulan gitu. Karena kan yang bikin lama kadang tuh ini ya nunggu wisudanya, yudisiumnya gitu kan. Karena kan biasanya wisuda tuh ya 2 kali dalam setahun gitu ya kan. Jadi ada ininya gitu. Jadi kita ngikut periode kampus gitu. Kemudian Em, tadi ini ya, berarti Mbak Pipi tadi siapa tadi Mbak Pipi ya? Ya, Kak Mbak Pipi. Pipi pengen pengen ini ya, pengen lanjut psikologi gitu ya tadi ya, maksudnya ya? Iya, Kak, katanya. Tapi agak ragu untuk ngelanjutnya tuh ragu gitu. Oh, oke, ragu. Oh, tentang rasa ragu ya. Ragu tuh sebenarnya manusiawi banget sih, Vivi gitu ya. Tapi coba kamu refleksi dulu ya, gitu. Apakah kamu tertarik membantu orang memahami dirinya, gitu? Apakah kamu bisa nyaman mendengarkan cerita-cerita yang mungkin rumit gitu kan dan gak cepat menghakimi gitu kan? Nah, kalau kamu pernah struggling secara emosi, gitu kan, emosional gitu kan, apakah kamu bisa memetik maknanya dan punya empati lebih ke orang lain gitu? Kalau jawabannya ya aku pengen banget, tapi aku takut dia nggak cukup kuat gitu. Maka mungkin kamu justru kandidat yang baik nih, karena psikologi bukan soal menjadi sempurna ya, tapi terus belajar memahami manusia gitu, termasuk diri sendiri gitu. Nah, tips kecil dari pengalaman pribadiku ya, nggak harus jadi psikolog dulu sih untuk berdampak di bidang kesehatan mental ya. Kamu bisa mulai dari relawan di LSM atau komunitas kesehatan mental, misalnya jadi konselor. Kalau konselor tuh kan S1 juga boleh ya gitu kan, tapi nggak bisa mendiagnosis gitu, jatuhnya tuh cuma mendengarkan aja. Tapi dari situ tuh kamu bisa belajar dari situ aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya beneran ini gitu kan, oh kayaknya kok dia mau nih lanjut lanjut profesi, ya udah nggak apa-apa nanti baru lanjut gitu. Kemudian bisa juga bikin kayak konten edukasi yang empati gitu kak, ikut pelatihan konseling dasar, mungkin konselor sebaya gitu ya kan, atau mental health first aid gitu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kamu yakin dan siap investasi waktu dan energi gitu, nah, psikologi itu sebenarnya nggak jalur yang indah ya, tapi mungkin ada agak-agak menantang gitu ya kan. Dan setiap orang tuh punya waktu tempuhnya masing-masing gitu. Karena emang kemarin tuh ada beberapa senior yang bilang mungkin kayak sebenarnya kesannya tuh kamu tuh nggak bakal kuat gitu karena jadi tuh dia tuh menggambarkan bahwa masuk S2 psikologi itu seorang jadi psikolog tuh susah banget gitu, kamu tuh nggak bakal mampu, kamu tuh harus uh, apa namanya punya mental yang kuat dan lain-lain gitu. Tapi mungkin buat orang yang ibaratnya insecure itu pakai pasti ngerasa takut ya, ragu gitu kan. Tapi buat kamu yang misalnya gak suka diremehin gitu kan, makin diremehin makin termotivasi, itu oke banget nih gitu. Jadi buktiin kalau aku tuh bisa gitu. Jadi ini kan ibaratnya kamu merasa ragu sama diri kamu sendiri gitu ya kan. Ibaratnya kalau misalnya kamu nggak mau diremehin orang lain gitu ya kan, kamu juga nggak boleh ngeremehin diri kamu gitu. Aku yakin kamu bisa kok gitu. Jadi yang penting pelan-pelan aja. Yang penting ada kemauan, ada niat gitu ya kan. Aku yakin kamu bisa jadi psikolog gitu. Oke, makasih.
Oke, terima kasih Kak atas jawabannya dan terima kasih juga ya kepada Kak Vivi nih. Oke, sangat termotivasi ya dari Kak Vivi. Oke, sebelumnya mohon maaf nih teman-teman kepada yang sudah menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Ini banyak banget sebenarnya pertanyaan di kolom chat Zoom. Ini dari Kak Istiqomah, misal nanti dari teman-teman peserta bertanya di luar sesi ini nih Kak, barangkali ke Instagram atau media sosial lainnya, boleh nggak nih Kak? Boleh, boleh. Nanti silakan DM aja ya di Instagram ya, nanti dijawab. Oke, terima kasih Kak. Ini karena tadi sudah merupakan pertanyaan terakhir, boleh nih dari Kak Istiqomah untuk berikan closing statement. Tapi sebelumnya bagi teman-teman peserta yang bisa open kamera, boleh mempersiapkan diri untuk open kamera, karena setelah closing statement dari Kak Istiqomah, kita akan ada sesi dokumentasi bersama. Kepada Kak Istiqomah, disilakan untuk berikan closing statement, Kak. Oke, terima kasih Dinda. Jadi teman-teman, menjaga kesehatan mental itu tuh bukanlah tanda kelemahan ya teman-teman ya, tapi bentuk keberanian untuk merawat diri sendiri gitu. Sama seperti kita ke dokter saat tubuh terasa sakit, nggak ada salahnya kok mencari bantuan saat hati dan pikiran terasa lelah gitu, terasa capek gitu. Karena pada akhirnya setiap orang tuh berhak untuk ngerasa damai ya teman-teman ya, didengar, ngerasa dipahami gitu. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri dulu ya teman-teman ya, saling dukung satu sama lain gitu. Karena sehat mental itu bukan tujuan akhir, tapi proses yang kita rawat bersama hari demi hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.